Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat sejarah penetapan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru. Saudara-saudari, memasuki akhir Desember berarti semakin dekat dengan tahun baru yang jatuh pada tanggal 1 Januari. Penetapan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun ini memang terjadi tidak melalui kesepakatan tertulis oleh masyarakat di dunia. Meskipun demikian, penetapan ini bukan terjadi tanpa alasan karena berkaitan dengan sejarah panjang di baliknya. Satu hal yang pasti bahwa momen ini selalu diperingati dengan meriah dengan berbagai perayaan di seluruh dunia. Mulai dari pesta kembang api, pertunjukan, hiburan, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan kerabat dan juga keluarga, dan lain sebagainya. Lantas menjadi pertanyaan bagi kita. Dari banyaknya tanggal yang ada di kalender, mengapa 1 Januari dipilih sebagai awal tahun baru? Ini akan kita jawab dalam sesi ini. Saudara-saudari, dilansir dari Britannica bahwa pada awalnya umat manusia menggunakan kalender Romawi. Kalender ini memiliki 10 bulan dan 304 hari dalam satu tahun. Kalender ini pertama kali diciptakan oleh Romulus. Kita ketahui bahwa Romulus adalah pendiri kota Roma dan ini terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kemudian saudara-saudari, pada era Raja Numa Pompilius, yakni pada tahun 715 sampai dengan 673 sebelum Masehi, kalender tersebut mengalami beberapa perubahan. Di antaranya adalah menambahkan bulan Januari dan Februari ke dalam kalender sehingga ada 12 bulan dalam satu tahun. Dalam perubahan itu, Numa juga menetapkan Januari sebagai bulan pertama dalam kalender untuk menggantikan bulan Maret. Karena sebelumnya tanggal 25 Maret dan 25 Desember memang digunakan sebagai hari tahun baru karena mengikuti hari besar dalam agama Kristen, yakni Pesta Kabar Sukacita dan Hari Raya Natal. Saudara-saudari, adapun alasan dipilihnya Januari sebagai awal tahun oleh Numa adalah karena Januari berasal dari nama dewa Janus, yakni dewa permulaan Romawi. Meski begitu, hal ini belum dijadikan sebagai hari tahun baru secara resmi hingga tahun 153 sebelum Masehi. Barulah pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian dengan sejumlah perubahan dan menetapkan 1 Januari sebagai pembuka tahun. Sekedar informasi saudara-saudari, kalender Julian, kata Julian ini berasal dari nama Julius Caesar. Kata Julius menjadi Julian. Dalam perkembangan kekaisaran Romawi, penggunaan kalender Julian pun ikut menyebar ke berbagai pelosok dunia. Namun, setelah jatuhnya Roma pada abad ke-5 Masehi,
banyak negara Kristen yang mengubah kembali kalendernya. Mereka pun memilih 25 Maret dan 25 Desember sebagai hari tahun baru mereka. Di sisi lain, kalender Julian sendiri masih terus mengalami revisi, termasuk menyangkut mengatasi permasalahan salah hitung pada tahun kabisat. Karena hal itu akan berdampak terhadap perkiraan musim dan masa tanam pertanian, serta penentuan tanggal Paskah. Saudara-saudari, selanjutnya pada tahun 1582, Paus Gregorius pada abad ke-13 akhirnya memperkenalkan hasil perubahan kalender Julian. Kalender tersebut kemudian dikenal sebagai kalender Gregorian. Kata Gregorian berasal dari nama Paus Gregorius. Selain menyelesaikan permasalahan perhitungan tahun kabisat, kalender Gregorian juga menetapkan 1 Januari sebagai pembukaan tahun. Dalam perjalanannya, pengadopsian sistem penanggalan Gregorian ini mendapat pertentangan dari negara Protestan dan Ortodoks, Inggris Raya, maupun Amerika Serikat, dan hanya negara-negara seperti Prancis, Spanyol, dan Italia yang mau mengadopsi sistem kalender tersebut. Inggris sendiri baru menjalankan sistem penanggalan Gregorian pada tahun 1750 dan Amerika Serikat di tahun 1752. Yang sebelumnya, kedua negara ini merayakan hari tahun baru pada setiap tanggal 25 Maret. Saudara-saudari, seiring berjalannya waktu, negara-negara non-Kristen akhirnya mulai menggunakan kalender Gregorian. Dan Tiongkok adalah salah satu contoh dari negara non-Kristen tersebut. Tiongkok juga menggunakan kalender Gregorian. Meskipun tetap merayakan Tahun Baru Imlek menurut kalender lunar, namun mereka juga menggunakan kalender Gregorian yang digunakan secara lebih umum. Selain itu, saudara-saudari, banyak juga negara yang mengikuti kalender Gregorian, namun tetap memiliki kalender tradisional atau keagamaan tersendiri. Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang atau informasi tentang sejarah penetapan tanggal 1 Januari sebagai tahun baru. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.